Lukas pasal 2, kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca secara saling bersautan. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, dan kita jumpa di ayat yang ke-20. Ya. Puji Tuhan, yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di LCD, di layar. Puji Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba terdengar suara mereka teman di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar dalam tubuh mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dengan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang malaikat lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. 1, 2, 3 sama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Silakan duduk kembali saudara. Simpan Alkitab. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema Natal kita masih tetap sama, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Kata mari adalah satu ajakan. Marilah kita semua pergi ke Bethlehem. Dan kalau seandainya kita semua jemaat GBI Hope, kita semua pergi ke Bethlehem, itu sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau kita semua ke sana, dan untuk ke sana saudara hanya orang-orang yang punya uang, termasuk ibu. Haleluya. Dengan Bapak Dedi. Haleluya. Saya juga pernah sampai saat 2011, saya dengan ibu. Bayangkan saudara, tidak pernah bermimpi, tidak pernah membayangkan bahwa satu saat saya dengan ibu harus melihat tanah perjanjian, yaitu Israel. Dan di kota Bethlehem ada 2 gereja yang ada di sana, yaitu gereja Katolik Ortodoks, dan ada satu lagi dibangun di sana saudara, memperingati bagaimana di kota Bethlehem lahir seorang anak laki-laki yang dinamai namanya Yesus. Jadi jarak dari kota Yerusalem ke Bethlehem itu kira-kira 10 km. Kalau tempuh dengan mobil berapa jam itu? Kalau cepat mungkin 1 jam. Tapi kita lihat di kota Bethlehem, kota kecil. Kalau kita lihat kota Bethlehem tidak diperhitungkan. 2011 kami ada di sana, bangunannya itu
belum terlalu merapat. Saya jadi tahu sekarang. Tapi di kota Bethlehem lahir Raja Daud. Di kota Bethlehem ada tinggal sepasang suami istri, yaitu Elimelek dengan istri Naomi. Dan karena waktu itu kelaparan, mereka pergi ke Moab untuk mendapat makanan di sana. Tapi apa yang terjadi sampai di sana? Elimelek meninggal. Bahkan kedua anak mereka namanya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tinggalkan dua orang menantu, yaitu Orpa dengan Rut menjadi janda. Ketika Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati, maka pulanglah mereka ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Haleluya. Dan saudara-saudara, Bethlehem lah lahir Yesus Kristus di sana. Di dalam kitab Injil Yohanes berkata pasal 6 bahwa Yesus adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Jadi ada roti jasmani, tapi ada roti rohani. Dan Bapak Mama semua, Bethlehem menjadi tempat penting dalam narasi Natal. Secara harfiah, Bethlehem artinya rumah roti. Dinubuatkan dalam perjanjian baru, perjanjian lama, yaitu Mika pasal 5 ayat yang pertama. Kita baru kita dengar yang disebut oleh Ibu Gembala. Disebut juga kota Daud, karena Daud juga dilahirkan di kota tersebut. Pertama Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Panggilan untuk pergi ke Bethlehem berarti yang pertama, pergi untuk mengalami sukacita Allah. Sekali lagi, pergi ke Bethlehem untuk mengalami sukacita Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sukacita itu tidak ada pada mereka. Yang ada di hati mereka adalah kekosongan dan sebagainya. Tapi 2000 tahun yang lalu Kristus lahir, kembalikan sukacita itu kepada manusia, sehingga kita semua boleh beroleh sukacita. Dan saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus membuat dunia geger. Kelahiran Yesus Kristus, para gembala di Efrata dikejutkan. Malaikat datang memberitahukan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika para gembala mendengarkan berita itu, mereka mengajak satu dengan yang lain dalam ayat yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem, tinggalkan semua kawanan ternak yang mereka gembalakan, yang sementara mereka jaga pada waktu itu. Tinggalkan. Mereka datang di Bethlehem untuk mengalami sukacita dari Allah. Kemudian saudara-saudara, bukan hanya para gembala, tapi malaikat di surga juga. Mereka turun dari surga, datang di Bethlehem, di Efrata, memuji memuliakan Allah, karena yang lain itu adalah orang besar, orang ternama, orang yang luar biasa. Makanya malaikat juga turun, saudara-saudara, memuji memuliakan Tuhan. Kemudian para Majus yang mereka tinggal di negeri timur, mereka juga dituntun oleh bintang. Mereka datang, pertama datang di Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan? Raja Herodes pada waktu berkuasa, ketika mendengar berita bahwa ada raja yang lahir,
dalam posisinya itu tidak aman, saudara. Karena itu dengan diam-diam dia panggil para majus. Lalu Herodes bilang, pergi selidiki itu anak dengan seksama. Setelah kamu menemukan dia, tolong kabarkan kepada saya supaya saya juga pergi ke sana untuk menyembah dia. Tapi karena diperingatkan dalam mimpi, maka pulanglah orang-orang Majus itu dengan melalui jalan lain. Itu tema Natal 3 tahun yang lalu. Maka pulanglah orang-orang Majus dengan menempuh jalan lain. Lalu Herodes marah, memerintahkan untuk membunuh anak berumur 2 tahun ke bawah. Sadis, kejam betul ini Herodes ini. Haleluya. Sampai Yesus juga berusaha untuk membunuh, tapi waktu Maria dan Yusuf tidur, malaikat datang bilang, Yusuf, Maria, bangun, bawa anak ini pergi ke Mesir, karena Herodes ingin untuk membunuh Yesus. Saudara yang dikasih, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan saudara, kadang-kadang ada orang upaya-upaya untuk menggagalkan pelayanan kita. Saya alami saudara sakit betul-betul. Nah, yang sakit itu bapak semua di hati. Pernah mengalami sakit hati karena ditinggalkan pacar. Makanya di Yosua, saya lihat seorang berpacar ini. Jangan coba-coba menyakiti pacar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, jemaat yang saya buka saudara rintis sudah 18 kepala keluarga. Kami gunakan ruko Pak Joni Asadom yang sekarang haleluya jadi wakil gubernur dari Pak Belki Makalena. Kami belayani ke Sonrai, pulang. Saya ditelepon, Bapak, kami sudah keluar dari kursi-kursi. Wah, saya pikir, kenapa ini? Saya cepat mandi, kami turun ke sana. Nah, memang ibu-ibu itu punya perasaan itu, perempuan perasaan itu halus. Apalagi kalau orang Jawa, kalau ibu-ibu kita injek mereka punya kaki, bilang, Mas, kakiku kena injak. Coba-coba bilang orang Timur, kalau kaki diinjak saudara, diperontak ngomong semua. Jangan saya itu bilang, kenapa kasih di luar? Saya bilang, sabar, Tuhan punya rencana. Bawa kursi, alat-alat musik lengkap, bawa pulang di rumah. Lalu tanggal 23 Oktober tahun 2018 kami rapat lengkap. Saya tanya, kira-kira saya salah apa? Tolong kasih tahu supaya saya bisa perbaiki. Saya sebagai manusia, saya juga punya keterbatasan, kesalahan. Bilang, wih, Bapak tidak salah. Bapak itu luar biasa. Puji Tuhan. Saya katakan, Pak, saya luar biasa. Ngapain kasih tahu ini kursi? Barang-barang. Kita kurang pamit sama Tuhan ruko ini, baju dasar ruko ini. Kita kan kurang aja di sebelah begitu. Tidak. Saya bilang begini. Saya tadi malam sudah berdoa. Saya bisa sama Tuhan ada 4 orang. Tuhan bilang sama saya bahwa jemaat ini saya harus serahkan. Serahkan. Haleluya. Bayangkan Bapak semua ini pergumulan untuk buka jemaat ini bukan seperti orang membalikkan telapak tangan, bukan. Proses panjang. Saya serahkan. Saya bilang saya serahkan. Tolong menghadap BPD, cari nama. Finansial tidak boleh, bahwa itu nama saya. Nama yang Tuhan berikan pada saya. Kayak dengan ibu, dengan kedua anak saya, kami hanya bawa kursi, alat kursi. Terus tiap minggu saudara kami ke Kuba Barat. 1 bulan kemudian saudara, memang basic saya ini dipanggil untuk buka jemaat. Haleluya. Makanya
sepanjang saya hidup umur sudah 66 tahun ini, saya buka tambah reaksi kemana sudah 13 mata jemaat. Di Renteran Bapak Semua saya buka oleh kemurahan Tuhan. Tuhan bilang jadi yang mau dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan kasih saya jodoh ketemu dengan istri saya yang sekarang menampingi saya dan pelayan orang roti. Haleluya. Saudara, saya serahkan. 1 bulan kemudian, karena cara Tuhan, orang datang di rumah, Pak, saya dengar tidak begini-begini. Saya bilang, iya betul. Kita tidak boleh bahas. Uang per bulan 11 juta bawa. Saya kan bawa presiden, saya bingung para pemajikan, saya tidak pegang uang saudara. Ada bendahara yang pegang itu. Kalau pemasukan hari ini, bendahara catat pengeluarannya harus atas persetujuan gembala. Pembangunan 3 juta bawa. Bapak semua, orang tua saya Bapak, bagaimana kita buka jemaat? Oh siap, kita buka di telepon saudara. Waktu itu kami 3 kakak, tiap minggu kami ibadah. Sekarang puji Tuhan sudah 15 kepala keluarga. Bikin tepuk tangan bagi itu. Saya percaya Baby Home di tempat ini. Dan perjalanannya, Bapak Mama yang punya anak kecil, waktu lahir dengan lain, apakah sudah langsung bangun lari? Oh tidak mungkin, masih merangkak, kakak jatuh bangun, kita tenteng dia, kasih bangun dia jalan lagi. Begitu juga pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi yang pasti, karena mungkin harus Bapak Tuhan juga di Philadelphia, karena juga pindah di GBO waktu masih itu di Hotel Timor. Hai, orang ini temperamennya itu kurang bagus, tapi saya sabar hadapi dia. Haleluya. Memang kita jadi kembali Bapak sekalian, pendeta Dr. H.L. Sendok yang oleh kemurahan Tuhan dia buka ini gereja Indonesia. Dibilang dalam bukunya bilang kita sama Tuhan itu kayak itu tempat gesek kaki. Orang punya masalah dia pada jemaat yang pikul itu. Haleluya. Memang kita sama Tuhan seperti itu Bapak semua. Tapi Tuhan membutuhkan kepada kita adalah kesabaran. Bayangkan Bapak sekalian, Bethlehem tidak diperhitungkan, tapi Yesus lahir di sana. Nah, latar belakang bangsa Israel telah lama menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sejak Maleaki melayani 400 tahun lamanya, kemudian baru muncul Yohanes Pembaptis yang memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bayangkan saudara, 400 tahun itu Alkitab berkata bahwa waktu itu bangsa hidup di dalam kekelaman. Tapi setelah itu saudara, lahirlah Mesias saudara di Bethlehem, membangkitkan umatnya yang tinggal di Israel saudara. Makanya sekarang Bapak semua kita lihat Israel masih berperang, tidak tahu kapan berhenti, tapi kita doakan. Memang Alkitab berkata bahwa dua bangsa dalam rahim daripada Ribka itu saling bertolak belakang. Haleluya, kita doakan. Dunia memberi sukacita itu hanya sementara, tapi kalau sukacita yang sejati yang Allah berikan saudara itu bersifat kekal di dalam diri kita Bapak-Bapak semua. Itu yang pertama. Jadi pergi ke Bethlehem untuk mengalami sukacita Allah. Yang kedua, pergi ke Bethlehem untuk menerima keselamatan dari Allah. Makanya khotbah Petrus saudara, Petrus bilang bahwa di kolong langit ini
kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Saya bersyukur pada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saudara, tidak mungkin hari ini saya berkhotbah. Saya tinggal di Alfons sana. Saya bersyukur buat Mama Rohani saya dengan suami sudah meninggal. Bukan bersyukur Tuhan bahwa saya mengenal Tuhan. Saya masuk kota Kupang, saudara. Saya orang Timur asli. Saya pakai selimut, ikat pinggang pakai tali biawak, tinggal di jalan rangka, tinggal di orang Ambon. Saya dipiara, lepas itu selimut, lepas itu ikat pinggang dari tali biawak. Sekarang kamu mau semua bukan pakai ikat pinggang dari tali biawak, tapi ikat pinggang kulit. Dan Tuhan berkati saudara. Makanya Bapak semua, setelah saya bertobat, saya dibaptis tanggal 16 Maret tahun 81. Saya berjanji dengan Tuhan, ikut Tuhan sampai mati. Amin. Kami dididik di kemah kesaksian selama 6 tahun. Kami pastor obatnya dengan gaya keras kami diambil. Bangun harus jam 4. Setelah habis berdoa, pel itu gereja. Om Pendeta datang bilang, ya bos, ini masih ada ibu mau pakai bedako. Kami dididik. Mulai itu harus lihat panggilan saya keluar. Ente itu saya jadi di tangan firman. Waktu kuliah di Jakarta, saudara, di Sunderijo, bukan jemaah di sana, orang Cina semua, 14 kepala keluarga. Saya pikir, ini namanya kalau orang Cina ini pasti uang banyak ini. Itu pikiran saya, saudara. Pasti berpuluhan itu, minimal itu. Wah, kita bisa hidup itu. Apalagi Jakarta. Tiba-tiba Pak Pendeta panggil, Yanus, kau pulang ke Kupang karena tempatmu bukan di Jakarta. Wih, hati saya sedih. Saya serahkan pelayanan kepada Insinyur Niko, saudara. Sekarang jemaat itu kamu dengan Insinyur Niko. Bapak semua, Tuhan pakai kita semua. Jadi saya mau tanya saudara, gembala yang beranak domba atau domba yang beranak domba? Sekali lagi, gembala yang beranak domba atau domba yang beranak domba? Domba yang beranak domba. Nah, karena domba yang beranak domba, wajib kita semua, termasuk saya, bawa jiwa tiap-tiap minggu. Satu orang saja bawa satu, bawa semua. Saya percaya ini ruangan inti bisa buat. Kami tadi mungkin sekitar 20 orang. Saya tadi malam tidurlah, saudara, bangun terlambat. Nah, kami di fit on time dengan waktu jam 8. Sekarang kala Bapak pikir bilang Bapak ini kembali harus tepat waktu. Ya, mohon maaf. Kami sampai sana sudah pujian, pertanyaan pujian itu. Nah, tadi Mama Rodi yang pilih pujian, haleluya. Tapi itu tidak membuat kita saudara untuk patah semangat. Kalau kita mundur, kita maju terus. Jamaah semua dukung Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, Pak Yanus, kita doakan bahwa satu saat kita punya tanah yang ada di pusat kota. Memang itu doa saya sudah kasih. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Bapak bisa pergi untuk menerima keselamatan. Lukas 2 ayat 11. Kepada para gembala, malaikat juga menyatakan bahwa di kota Daud atau kota Bethlehem telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang dibutuhkan dunia bukan guru selamat, bukan pengajar yang hanya berteori, tetapi yang dibutuhkan dunia adalah
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bagi untuk menerima keselamatan. Dan keselamatan itu sudah Allah kerjakan di atas kayu salib, diberikan oleh Yesus dengan cuma-cuma. Sekarang tinggal kita lakukan. Kita sudah terima keselamatan, tinggal kita kerjakan keselamatan itu tiap-tiap hari. Keselamatan datang bukan karena usaha manusia atau kekayaan manusia, tapi keselamatan itu berasal dari Allah. Karena itu Dia utus anaknya yang tunggal dari surga datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang Betlehem, dibungkus dengan lampin, diberikan dalam palungan saudara, hanya untuk menebus manusia dari dosa mereka. Padahal saudara kasih, Alkitab berkata 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bahwa Dia yang miskin, Dia yang kaya, Dia rela jadi miskin supaya kita yang miskin itu dikayakan di dalam Yesus Kristus. Dia rela turun dari surga datang ke dalam dunia. Karena itu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 Paulus bilang Dia rela disalibkan, bahkan mati, taat sampai mati di atas kayu salib hanya untuk saya dan saudara. Yang kedua, pergi untuk menerima keselamatan. Yang ketiga terakhir, pergi untuk memuliakan Allah. Makanya saudara, pujian kita pada WL, para singers, pemain musik, kakak menyantar kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami di jemaat-jemaat Bapak sekalian, ada orang yang terpanggil khusus untuk puji-pujian. Ada baru Nona Ingrid Q, Bapak Q punya punaan PS2. Lalu dia kalau pimpin pujian Bapak-bapak semua, aduh, rasanya kita sudah di surga. Haleluya. Makanya saudara, di setiap ibadah kita harus kita buat ibadah kita itu seperti di surga. Walaupun kita hanya seberapa, itu tidak apa-apa Bapak sekalian. Makanya saya bilang seperti Malta, adil-adillah dalam membagi tugas supaya sama-sama merasakan pelayanan. Saudara tahu melayani di desa itu uang koleknya berapa? Bapak Q, Bapak Q memang pernah ambil kolek saya tahu. Saya coba Bapak sekalian, kalau pada zaman dulu 100.000 itu mujizat Tuhan itu. Tapi kadang-kadang Bapak sekalian, nah, yang besar itu berkeluar saudara-saudara. Padahal itu di desa itu. Makanya saya bilang setiap hamba Tuhan melayani, saya bilang sampai daerah kasih yang terbaik. Saya bilang ingat, hamba Tuhan layani bukan cari uang, tapi hamba Tuhan memberkati kita dengan firman. Saya boleh baca Matius ketika para Majus datang, tidak dengan tangan hampa, tangan kosong, tapi bawa apa saudara? Pertama apa? Emas. Yang kedua, kemenyan. Yang ketiga, mur. Ketiga benda ini itu paling mahal pada waktu itu saudara. Tapi itu yang dibawa oleh orang-orang Majus dipersembahkan kepada Yesus. Makanya saya melayani Bapak semua apa adanya. Saudara, gas yang saya pakai, padahal saya inginkan ini jas, saya sulit ini jas.
tanggal 16 pagi, semua Natal ini di anak. Ada satu ibu telepon, Pak, Salam, boleh ketemu dia? Saya tanya, ketemu untuk apa? Apa ini perempuan, bapak mau semua, ketemu untuk apa? Saya bilang, saya bilang, jangan pikirin negatif dulu. Saya mau ketemu Bapak untuk memberkati Bapak. Kalau berkat ya kita ketemu. Mereka ketemunya di mana? Di naik hotel. Puji Tuhan. Kami sana saudara, di bawah saya masuk. Saksi yang saya sudah lihat ini, saya sudah klaim dalam nama tulis orang tidak boleh beli di kaki. Dan saya sudah tawar sampai 750.000 itu. Dan hari itu ibu bilang, Bapak, uang saya hanya 750.000, saya beli kasih jas kasih Bapak. Terima kasih, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bayangkan saudara, yang lebih mahal jas atau keselamatan? Keselamatan. Amin. Kalau kita menyatakan hati Tuhan saudara, Paulus bilang dalam Roma pasal 8:32, anaknya sendiri dia berikan anteo untuk dunia, apalagi kebutuhan kita saudara. Amin. Makanya apalagi sekarang Natal saudara, pergi ke dunia boleh bapak. Ibu pergi ke sana, saya bilang, jangan terlalu beli pakaian lah. Terlalu banyak pakaian juga pergi ke gereja terlambat. Karena ambil satu tidak cocok, mutar. Ibu betul kok? Ya, karena terlalu banyak bapak sekalian, ambil satu tidak cocok, mutar. Nah, datang terlalu di gereja. Saya simpel saja. Kata kita mati juga bapak sekalian, tidak mungkin kita bawa satu lemari, betul? Ya. Kita mati tidak mungkin kita bawa pakaian satu lemari, betul? Ya. Paling kita hanya bawa satu saja. Saya bisa ibu, kalau saya mati, saya bawa 2 jas. Bawa apa itu? Saya bilang, ya manusia harus mati itu. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah, Ibrani 9:27 bahwa manusia sudah ditetapkan oleh Allah, satu kali dia akan mati. Tapi sebenarnya Tuhan saya baru mau mati. Karena jemaat Philadelphia baru punya gedung gereja. Karena itu anak sudah, anak sudah, WDI sudah, haleluya. GBI belum, Philadelphia belum, dan kita baru mau mati. Amin. Haleluya. Dan sampai yang mau mati, kita doakan sebentar. Haleluya. Kita belum mau mati. Apalagi yang belum kawin, belum menikah. Bapak saya belum mau mati karena saya belum menikah. Termasuk Pak Dokter. Haleluya. Haleluya. Dari puji Tuhan. Kami di kemah itu, kami 3 orang batu tunggu. Pendeta Yanus, Pendeta Yakub Ornala, almarhum, Pendeta Dominus ini almarhum, yang sudah meninggal, Pendeta Dominus di Momere, Pendeta Yakub wakil gembala di kemah kesaksian. Kami berjanji, habis wajah baru kemah kesaksian, baru meninggal. Tapi dalam perjalanan Bapak Mama semua, saya langgar itu ikrar, langgar itu janji. Saya bilang, lama semua pendeta, Bapak ada yang koma, saya sudah pernah di retret. Jadi Bapak bilang, jadi mau menikah, saya mau menikah, supaya saya jangan jatuh dalam dosa. Oh, dosa siap umur apa? Saya bilang, Bapak tahu, kita tinggal di pastor di sini. Maka juga Bapak yang kasih. Saya tidak punya apa-apa. Saya tahu saja uang ada dalam tangan Bapak kemana. Betul. Dan begitu, saya hubungan dengan Ibu Yohana 1 tahun, kemudian baru kami menikah. Saudara tahu beli seorang rote? Saya minta orang rote tolong angkat tangan. Yang rote. Sangat orang rote. Nah, nona seorang rote tuh. Nanti ya saya bawa Meki. Tahu memang kalau kita urus Ali Yosua, dia membeli situ pasti ada. Waktu itu beli 5 juta. 5 juta tahun 92 Bapak masih itu
nilai bukan sedikit. Saya jantung mau copot itu. Tapi saya pegang firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Jadi sini tidak bisa diuji. Saya pulang habis ini gara-gara untuk mau berdoa puasa supaya bilis yang 5 juta itu kalau boleh dihapus. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Hanya gara-gara untuk apa? Bilis turun. Karena Tuhan dengar, Tuhan tahu kebenaran saya bahwa saya kurang mampu. Ketika jubit Bapak Pendeta Amesa Almarhum kembali saya jubit, bilang Bapak, tawaran itu memang kami sanggup, tapi 5 tahun baru kami kembali. Ini makan roti sebuah rumah ini. Saya bapak tuh bilang, dari kira-kira ini itu timur satu itu di Bogor, tidak saya timur. Padahal alhamdulillah bapak mantu juga orang timur ya. Saya bapak jangan menjelekan orang timur. Orang timur sekarang juga pintar kok. Amin. Saudara tahu apa? Tanya sama saya, Pak Yanus, uang berapa? Saya uang 2 juta. Waktu kuliah di Jakarta, pelayanan, saya kumpul-kumpul. Tapi sekarang saya mampu 700. Omong, nah itu Roh Kudus bekerja. Langsung bapak tuh bilang, sudah kasih itu suruh. Bayangkan dari 5 juta dia turun jadi 700. Dari Yosua. Udah sekarang tinggal kedua kuasa. Biar sama-sama, haleluya. Melayani Tuhan, tapi untuk orang itu tidak kenal itu melayani Tuhan kok. Itu prinsip orang-orang begitu. Maka sekarang orang timur juga, kami orang timur bayar belis itu turun temurun. Saya punya mama sudah meninggal tahun lalu baru bayar belis putus. Sampai 5 ekor. Saya bilang saya tinggal di kota Kupang tidak ada kandang untuk piara itu sapi itu. Jadi om saya bilang, uang berapa? Saya bilang, kita hanya siap 10 juta. Kalau om mau saya kasih, tidak mau saya pulang. Om bilang, nggak kasih itu suruh. Kasih itu 1 bulan kemudian om meninggal, tidak menikmati itu uang 10 juta itu. Jadi anak-anak yang nikmati. Dan bapak mau semua. Banyak belis boleh ditawar, tapi harga sebuah keselamatan itu utang. Tuhan kasih cuma-cuma buat manusia. Makanya saudara saya ambil keputusan melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya ingat saudara kasih, baru 2 kali saya tidak masuk gereja. Tahun 2015 saya sakit berat. 3 bulan di rumah sakit, muntah darah, permisi biar darah semua keluar dari semua sumber dan air dari mata. Ini Pak Dokter ini dari mata ini. Dokter Fernandes bilang, kita rujuk ke rumah sakit itu. Sampai di sana dokter kasih masuk itu salah endoskopi. Ternyata ada virus kanker nempel di usus besar saya. Kasih obat, amoxicillin minum sampai tuli tidak kunjung sembuh. Tapi Matius pasal 17 ayat 1. Ini sini tidak bisa diuji kecuali berdoa dan berpuasa. Tuhan sembuhkan saya sudah. Amin. Itu Allah kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Masa Tuhan tidak membiarkan kita? Amin. 2015 serangan jantung. Apa dokter bilang Bapak Pendeta, hidupmu hanya 6 bulan. Karena jantung sudah bengkak, ada penyempitan. Saya pesan sama ibu, Bu, saya hidup tinggal 6 bulan. Saya kalau mati tolong jangan kawin lagi. Kan ibu masih muda kayak ibu dulu. Tapi saudara, dari 2018 sampai sekarang berapa tahun ini? Puji Tuhan. Malah karena jaga pola makan,
Dulu kami mau makan ini, bapak mama sendiri. Pokoknya gemu-gemu itu kami mau kesukaan itu. Makanya itu numpuk itu gemu-gemu. Jaga makan, puji Tuhan sekarang. Dari tahun 2018 sampai sekarang itu berapa tahun? Sehat saudara. Amin. Luar biasa. Itu takut Tuhan. Amin. Jadi bapak semua pergi untuk apa? Memuliakan Tuhan. Para gembala di dalam ayat 20 bilang begini. Maka kembali lagi para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya tepat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka pulang memuliakan Allah karena segala sesuatu mereka dengar, mereka lihat, semua tepat, jadi bukan omong kosong. Amin. Jadi anak-anak Tuhan ini harus jadi teladan Amin. dalam ajaran. Tentu teladan dalam kehidupan adalah hal yang mutlak yang kita tidak bisa abaikan itu. Makanya Bapak semua, selama saya jadi gembala, mohon maaf, bukan saya Pak, tidak pernah bermasalah dengan teman-teman, apalagi jemaat. Makanya Bapak sekalian, Weli itu saya paksa itu, saya tolong, nanti saya mati mendadak nih. Tiap minggu saya keliling, saya tidak apa keliling. Nanti saya jadi pendeta pemilih, saya juga tuh tinggal lihat berapa Pontianak, Tuanak, Philadelphia, sama dengan yang habis kumandan. Nah itu sebentar saya bergumul untuk Pontianak, Tuanak harus saya serahkan, saya fokus di Kuba. Haleluya. Amin. Dari panggilan kita masing-masing. Mungkin panggilan untuk pimpin pujian, ibu-ibu, waduh, pimpin sungguh-sungguh. Adik-adik yang main musik sungguh-sungguh. Amin. Pokoknya apa yang kita kerjakan, kalau bertiga, apapun yang kita perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan sampai supaya bapak ini ibu lihat, wih, ini Pak Yosua ini, mantap. Minta maaf saya pinjam nama ya. Bukan. Kita buat itu supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Makanya saya bilang, pendeta Tuhan itu bukan milik pendeta Yanus, tapi milik kita semua. Dulu orang kerja itu Superman, artinya kerja sendiri-sendiri. Urus gereja yang pada jemaat, main musik yang pada jemaat, khotbah yang pada jemaat, bimbing pujian yang pada jemaat, jalan kolektif yang pada jemaat, lama-lama yang pada jemaat itu mulai batok-batok. Itu dulu. Tapi sekarang ini kita kenal super team. Amin. Semua kita bergandeng tangan, kita kerjakan. Tapi memang Bapak sini kita ini orang kerja, saya orang kerja. Saya kerja kamu semua. Yang ke apa saja, yang penting mendatangkan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jahit juga bisa. Tapi sekarang saya berhenti jadi menjahit. Karena tiap hari gue ini kaki. Memang gue yang kaki gue masuk. Nah, tapi ada orang yang gue yang urusin malas. Kalau bukan berkat yang masuk, tapi melarat yang datang. Haleluya. Saya bisa semua. Balik kerja Tuhan bisa, khotbah bisa, pilih pujian bisa, main organ juga bisa, main drum juga bisa, main bass juga bisa, main gitar kiri juga bisa, semua bisa. Saya bilang sekarang, ini anak-anak muda itu, kamu buat apa? Ayo, main. Tidak boleh pikir bahwa kalau main itu, nanti saya punya PK berapa. Tidak boleh pikir begitu. Karena kita berkata, pertama Korintus 15 ayat 28, jeripaya muda dalam Tuhan tidak apa? Sia-sia. Allah beritahu begitu. Amin. Yaitu surga Tuhan siapkan bagi kita. Baik Bapak semua, ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah beri untuk
mengalami apa? Sukacita Allah. Yang kedua, pergi untuk menerima keselamatan. Dan keselamatan kita sudah terima dengan cuma-cuma, tinggal kita kerjakan. Dan ketiga, pergi untuk memuliakan Allah. Amin, puji Tuhan.